Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel YouTube Mepet Official, channel resminya komunitas Medan Petualang. Ya, hari ini beberapa hari ini Kota Medan memang sedang ditimpa musibah, yaitu banjir. Ya, karena juga curah hujan yang sangat tinggi di Sumatera Utara ini, setiap hari hujan, jadi mengakibatkan banjir dan juga ada korban jiwa. Mudah-mudahan musibah banjir ini segera selesai sehingga Kota Medan bisa segera berbenah kembali, agar mudah-mudahan pemerintah Kota Medan bakal lebih serius lagi untuk menangani permasalahan banjir yang mungkin hampir setiap tahun jika ada musim penghujan, itu Kota Medan bisa dibilang selalu banjir. Dan banjir tahun ini mungkin banjir yang terbesar ya, karena hampir seluruh Kota Medan itu tergenang banjir. Tapi kita nggak bahas masalah banjir, tapi yang pastinya komunitas Medan Petualang mengucapkan berbela-sungkawa buat para korban banjir yang ada di Kota Medan, dan juga kita mengharapkan agar banjir ini cepat segera selesai agar warga bisa beraktivitas kembali. Kali ini kita bakal membahas tentang sejarah Medan Petualang. Mungkin kawan-kawan banyak yang belum tahu ya sejarah Medan Petualang itu kapan berdirinya. Jadi kali ini kita bakal bahas tentang sejarahnya Medan Petualang. Oke kawan-kawan, kita bahas sejarah singkatnya. Medan Petualang itu terbentuk pada tanggal 14 Januari 2012. Jadi umur Medan Petualang saat ini hampir menginjak 8 tahun, hampir 9 tahun. Hampir 9 tahun. Bulan Januari tahun depan kita menginjak usia 9 tahun. Ya. Jadi Medan Petualang itu berdiri, bukan saya sendiri yang membentuknya, enggak ya, bukan saya sendiri. Medan Petualang itu terbentuk oleh ada 16 orang. Yang ke-16 ini ada yang pada saat itu masih mahasiswa, ada yang sudah bekerja, ada yang baru tamat kuliah. Jadi 16 orang itu kita sepakat untuk membentuk Medan Petualang pada tanggal 14 Januari 2012. Tetapi sebelum terbentuknya itu tentu ada cerita-cerita di balik terbentuknya komunitas Medan Petualang ini. Jadi kenapa terbentuknya ini, kita berawal ke-16 orang ini, kita berangkat ke Pulau Berhala pada saat tahun baru 2012. Jadi untuk menyambut tahun baru 2012 kita ngetrip ke Pulau Berhala, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kita berangkat itu tanggal 29 Desember dan nginap di Serdang Bedagai 1 malam. Kemudian 30 Desember kita berangkat ke Pulau Berhala, yang memakan waktu itu kurang lebih sekitar 4-5 jam kurang lebih ya. Jadi kita di sana itu ada 16 orang. Ya, kita tahun baruan di pulau terluar di Indonesia. Jadi ini salah satu pulau yang menurut saya sangat indah yang ada di Sumatera Utara ya. Apalagi ini pulau terluar yang berbatasan dengan negara Malaysia. Dan juga pulau ini tidak berpenghuni, dijaga oleh para prajurit TNI. Jadi pada saat itu masuk ke pulau ini bisa dibilang nggak gampang, nggak asal-asalan masuk. Jadi kita perlu juga surat izin untuk masuk ke Pulau Berhala ini, untuk
menikmati keindahan Pulau Berhala ini kita harus pakai surat. Pada saat itu pakai surat izin. Kalau sekarang saya nggak tahu apakah masih pakai surat izin atau enggak, tapi pada tahun 2011 itu kita masih pakai surat izin. Dan kita merayakan tahun baru secara sederhana. Tahun baru 2012 itu secara sederhana di Pulau Berhala bersama para prajurit TNI yang menjaga salah satu pulau terluar di Indonesia tersebut. Ya, jadi ya kenangannya indah lah ya di Pulau Berhala, karena apa ya, kalau di Medan itu kan sangat jarang sekali, bahkan pantai-pantai di Medan itu airnya kan nggak biru ya. Kalau udah di Pulau Berhala, wow, beda sekali ya, airnya biru ya, pasirnya itu putih gitu kan, dan sangat tenang di sana karena tidak ada penghuni ya. Jadi kita menikmati tahun baru di sana bersama para prajurit TNI. Kita makan bareng juga di sana dengan para prajurit TNI. Pokoknya segala sesuatu kita itu ya, kalau kita makan, kita masak ya, kita makan bareng dengan para prajurit. Demikian juga kalau prajuritnya masak, mereka juga memberikan kita makan. Jadi ya bareng-bareng lah di sana gitu. Dan kita pulang itu kalau nggak salah sih tanggal 2 Januari 2012. Jadi kita pulang 2 Januari 2012 itu tetap naik kapal tongkang yang kalau maksimal itu ya, maksimalnya sih 25 orang, tapi kita 16 orang yang berangkat. Ya, jadi masih muatannya masih cukup lah, walaupun kapal nelayan kecil. Ya tetap berdoa lah dalam perjalanan ya. Jadi kenapa terbentuk Medan Petualang itu ya pada saat pulang dari Pulau Berhala ini sebenarnya. Jadi pada saat pulang dari Pulau Berhala, kita berada di Selat Malaka. Biasanya jarak tempuh itu dari Pulau Berhala ke darat ke Serdang Bedagai itu bisa ditempuh kurang lebih 4-5 jam. Kita tempuh hampir 12 jam. Jadi kita tersesat di Selat Malaka. Hampir 12 jam baru kita jumpa daratan. Jadi kan apa ya, pengalaman yang sangat seru ya. Jadi di dalam kapal tongkang itu kita ya berdoa ya, apa ya, karena tersesat ya di Selat Malaka. Karena pada saat itu kompasnya tidak berfungsi tiba-tiba, sehingga kita mutar-mutar sana kemari lah. Ya kira-kira begitu ya, sampai akhirnya kita bertemu dengan nelayan yang lain. Ternyata kita sudah berada di daerah Belawan, dekat lagi pada sampai Medan itu. Kita sudah berada di perairan Belawan. Ternyata untung nggak sampai Malaysia kita ya. Kalau sampai Malaysia mungkin bisa jadi dituduh TKI ilegal kita nih. Tapi untungnya nggak sampai ke Malaysia. Jadi 12 jam di laut itu ya cemas pasti ada. Ya awal-awal itu kita cemas lah ketika tahu bahwa kompasnya tidak berfungsi. Tentu kecemasan itu ada, sangat cemas sekali. Karena kita juga tidak kecemasan kita itu adalah ketersediaan bahan bakar. Kalau tersesatnya cukup jauh, cukup lama, mungkin ya kita takut aja bahan bakarnya akan habis dan segala macamnya. Itu yang paling kita takutkan. Dan alhamdulillah bahan bakar di kapal itu mencukupi kita kurang lebih 12 jam berada di Selat Malaka gitu. Jadi ya alhamdulillah kita ber-16 orang itu selamat sampai di darat, sampai di Serdang Bedagai, dan kita pulang. Dan akhirnya karena tersesat di Selat Malaka, punya kesamaan nasib, ketakutan di tengah laut. Akhirnya kita memutuskan pada saat pulang ke Medan itu kita memutuskan ya untuk ngumpul bareng lagi yang 16 orang itu. Jadi 16 orang itu kita ngumpul bareng lagi.
seminggu kemudian itu, kalau nggak salah seminggu setelah kita pulang, kita ngumpul lagi, kita cakap lah apa segala macam. Kemudian di tanggal 14 Januarinya di 2012 itu kita kembali berkumpul, dan akhirnya ya sudahlah, karena kita hobinya yang 16 orang ini sama-sama jalan-jalan, hobinya jalan-jalan, ya akhirnya kita memutuskan untuk membuat medan petualang, ya, memutuskan untuk membuat medan petualang, dan akhirnya medan petualang itu terbentuk pada tanggal 14 Januari 2012. Ya, itu anggotanya ada 16 orang, pendirinya ada 16 orang, ya. Jadi buat yang 16 orang pendiri medan petualang, ya saya mengucapkan terima kasih. Hingga saat ini masih terus mensupport medan petualang ini tetap jalan, walaupun ke 16 orang ini paling yang ada di Medan itu hanya sekitar paling tersisa 3-4 orang lagi. Selebihnya itu berada di luar kota, hampir semuanya berada di luar kota. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Padang Sidempuan, ada yang di Sibolga. Ya rata-rata sih sudah berada di luar kota. Jadi memang yang ke-16 ini pada saat ini ya, kita 16 orang ini hampir jarang ketemu lah, karena sudah bekerja, sudah berumah tangga, sehingga ya, dan kebanyakan sudah berada di luar kota, sehingga kita agak jarang, ya hampir dibilang sangat jarang ketemu, sangat jarang bertemu. Jadi itulah kira-kira awal mulanya terbentuknya medan petualang, sejarahnya kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillah hingga saat ini sudah nyaris berusia 9 tahun. Mudah-mudahan medan petualang bisa terus berproses, terus berkreativitas, terus jalan-jalan, terus memperkenalkan wisata di Indonesia ini, bahwa khususnya Sumatera Utara ya, bahwa ternyata Sumatera Utara itu banyak wisata-wisata yang bisa dibilang bisa menarik wisatawan lokal maupun internasional. Hanya tinggal saja bagaimana kita memanfaatkan, membangun sarana dan prasarana menuju ke objek wisata itu dengan baik. Mudah-mudahan saja wisata yang ada di Sumatera Utara ini bisa segera berkembang. Dan mungkin ini saja dari saya. Itu sejarah singkatnya sejarah berdirinya Medan Petualang. Mudah-mudahan teman-teman semua kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah tahu bagaimana sejarah berdirinya Medan Petualang. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan Medan Petualang, mungkin bisa berjumpa di saat kenduri Medan Petualang. Itu biasa dilakukan Jumat malam di Jalan Siska Mangaraja, di kafe depan Hotel Antares. Biasanya kita ngumpul di situ. Kira-kira seperti itu. Kalau mau mau bergabung dengan Medan Petualang ataupun mau ngumpul-ngumpul bareng dengan Medan Petualang, silakan. Kita sangat terbuka lebar, pintu kita terbuka lebar untuk bergabung dengan Medan Petualang. Dan ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan kepada kawan-kawan semua, ya jika berkenan silakan di share, di like, dan subscribe channel Mepet Official. Channel Mepet Official ini adalah channel resminya komunitas Medan Petualang. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.